Bismillah, ini tanah ini senilai 2.600 meter persegi lebih. Bismillah, kami semua wakafkan. Nginep di free kan, semuanya all free. Kenapa? Karena prinsipnya barang siapa yang memuliakan maka dimuliakan. Barang siapa membahagiakan akan dibahagiakan. Itu yang namanya keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wakaf Talk, hari ini kita mau membahas beberapa hal yang berkaitan tentang rumah Quran atau penghafal Al-Quran. Mungkin banyak, terutama saya sendiri juga banyak hal yang belum terlalu kita pahami nih. Apa sih dan bagaimana sih cara dan memahami dari sisi Al-Quran itu sendiri gitu. Nah, hari ini kita sudah dipertemukan salah satu ya guru kita terbaik lah di EOA ya, Employee of Allah atau PPA itu. Beliau adalah Ustadz Dudin, pimpinan dari Rumah Quran Garut. Langsung aja nih perkenalkan. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Baik, sehat, alhamdulillah. Sekarang tuh aktivitasnya apa sih Ustadz? Selain RQ ya, selain mengurus RQ itu aktivitasnya apa? Selain mengurus RQ juga mengurus ibu-ibu pengajian, mengurus keluarga kita di seluruh Indonesia. Ya bukan alumni lah ya, tapi keluarga yang harus dibersamai. Kemudian silaturahim, marbot masjid juga masih, guru ngaji juga iya, karena memang dari dulu saya guru ngaji gitu. Nah gitu, terus paling. Kalau selain kegiatan yang Ustadz jalan sekarang, kan yang saya tahu Ustadz juga termasuk sebagai trainer PPA. Oh ya, amanah itu. Iya, trainer PPA. Itu memang lebih dulu menjadi trainer PPA-nya kah, atau memang sudah dulu membangun satu tempat terbaik yaitu Rumah Quran di Garut? Ini satu pertanyaan bisa 2-3 jam jawabannya. Sebelum saya bergabung di PPA dulu, saya di Darut Tauhid, Agim di Geger Kalong. Di sana mengabdi ya sebentar sih, 13 tahun di sana. Jadi apa yang dipelajari di sana, satu adalah tentunya manajemen kolbu ya. Tagline yang dari dulu sampai sekarang nih jadi pemicu bahkan penguat dalam dakwah ini adalah, saat itu ada sebuah slogan, quote kalau bahasa sekarang, hidup adalah untuk mempersembahkan yang terbaik, yang bermakna bagi dunia dan berarti buat akhirat nanti. Itu tuh. Selama di sana sekian tahun, kemudian di tahun awal 2014 saya izin hijrah ke Garut gitu ya. Di Garut bikin yayasan juga, nama Yayasan Keluarga. Apa di bidangnya? Karena dari dulu saya senangnya Quran, ya Quran lah yang coba dimaksimalkan, digeluti, mengundang anak-anak tetangga ya kan. Awalnya muridnya 4 orang murid. 4 orang? Anak saya. Oh. Jadi murid pertama anak saya. 4-4-nya itu kan jadi murid langsung. Begitu mungkin anak main kan, ngajak sekian lama, alhamdulillah 30 naiklah 40, 60 gitu kan, alhamdulillah. Itu dari tahun 2015. Alhamdulillah merintis ya. Alhamdulillah. Metode pengajarannya sederhana, learning by doing saja. Apa Ustaz? Ya belajar sambil ya apa namanya tuh, bahasanya tidak terlalu dipaksakan kalau anak-anak. Kayak bermain gitu ya? Bermain aja. Belajar sambil bermain. Ya, belajar sambil bermain. Kemudian cara menghafal Quran ya dulu metodenya adalah
setiap hari 1 ayat. Jadi memotivasi nih bagi anak-anak santri saat itu di rumah, kalian boleh pulang, kita kasih sesuatu, makanan, snack, hidangan sederhana, ketika si anak pulang bawa 1 hafalan ayat Quran. Contoh, wan nasi'ati gharqa, dah itu aja. Jadi besoknya datang lagi kan. Nah, kita kasih sesuatu untuk menstimulus dia. Misalnya permen 2 biji, kayak kerupuk 1 bungkus, kan itu buat anak bahagia. Jadi nggak ada keterpaksaan. Terus lama kelamaan, alhamdulillah berkembang banyak. Itu masih di rumah yang lama lah ya, gitu di sana. 2015 Oktober saya ikut PPA. Nah, 2015 ikut PPA Oktober, ingat banget saat itu. Nah, saya mengulang bahasa sekarang riset PPA. Awalnya saya ikut dengan Mas Sony Abikim ya. Oh, Sony Abikim. Beliau wali kelas saya, Masya Allah. Wali kelas mana? Wali kelas di PPA. Oh, kirain pasan umurnya agak berbeda. Enggak, saya seumuran sama beliau. Enggak kita. Iya. Beliau wali kelas saya di PPA. 2015 Oktober, aktif GJB dan saya sebagainya. Saya bergabung di PPA 2016 di bulan Juli. Sebagai trainer? Iya. Artinya nggak langsung ikut PPA dilamar jadi trainer, enggak, proses dulu 6 bulan istikharah. Ya Allah, nggak mudah dong. Bicara tauhid 12 jam ya, harus ada perlu pemahaman, belajar memantaskan terus seperti itu ya. Akhirnya 2016 berjalan ikut PPA, terlahirlah Yayasan Abul Yatama Indonesia. Oh iya. Nah, jadi yayasan yang saya buat dengan keluarga diwakafkan, membuat sebuah sekolah diniyah dan lain sebagainya di Garut Selatan sana. Baru saya bergabung ke PPA, setelah itu ke rumah Qurannya kita coba sandingkan dengan Yayasan Abul Yatama Indonesia. Oh, berarti Ustadz itu termasuk bagian dari keluarga YAI dari awal? Oh, iya dong. Oh. Bagian daripada keluarga besar Yayasan Abul Yatama Indonesia. Baik itu RQ-nya, baik itu diamanai juga sekarang di zakat infak sedekahnya juga. Oh. Jadi ya kalau dikatakan kegiatan lain ya ngurus umat, salah satunya adalah ya yang sekarang kan cabangnya sudah 82 cabang ya. Betul ya, betul. Seluruh Indonesia, dan sudah ada 43 rumah Quran Yayasan Abul Yatama ini, Masya Allah. Alhamdulillah begitu. Semoga terus berkembang, Zat. Amin. Yang susah kan adalah mengembangkan itu. Yes. Dan menjaga amanah itu sih. Nah, terus bicara tentang RQ yang sudah berdiri. Sekarang santri sudah berapa tadi? Santri sekarang sedikit, baru 176. Wah, udah luar tercatat, biasa sekali ya. Subhanallah. Anak-anak yatim yang nginep di rumah ada 25. Oh, tetap ada anak yatim yang stay ya? Ada anak yatim yang nginep. Dan selama anak yatim di rumah itu kita beasiswakan semuanya. Untuk sekolahnya? Semuanya. Pendidikan dan lain sebagainya? Semuanya. Wah, Allah. Antar jemput kita free kan, makan di free kan, nginep di free kan, semuanya all free. Kenapa? Karena prinsipnya barang siapa yang memuliakan maka dimuliakan, barang siapa membahagiakan akan dibahagiakan. Itu yang namanya keberkahan. Tidak akan pernah rugi ketika kita membahagiakan orang. Demi Allah tidak akan. Subhanallah. Kuncinya itu. Luar biasa sekali. Sederhana. Bisa. Cuma kan bisa ketemu sama momen yang seperti itu agak sulit. Butuh apa ya? Mungkin kalau bicara kita atau saya pribadi butuh hidayah yang luar biasa lah sampai ketemu terketuk hati yang seperti itu. Iya. Nah, terus memang khusus RQ itu anak-anak yang lingkungannya dari Garut aja kah atau memang juga dari luar daerah pun? Saat ini kalau yang ngaji tiap hari, jadi anak-anak dibagi 2 gelombang. Gelombang kategori Iqra, anak-anak TK itu dari jam 1 hingga jam 3. Kategori yang anak-anak udah lancar tahsin plus tahfidz itu dari jam 3:30 pada asar hingga jam 5:30. Dibagi 2 termin. Bagi 2 termin. Saat ini guru yang di sana ada 14 guru.
karena kelasnya dibagi-bagi. Ada kelas Ibrahim, kelas Soleh, kelas Hud, kelas Adam gitu, dibagi-bagi. Jadi satu kelas dipegang oleh 2 guru. Yang satu belajar, yang satu mengawasi dan sebagainya. Kenapa? Kita butuh sinergi ya. Alhamdulillah bergerak terus. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, sahabat yang menyaksikan video ini ya Bang ya, wajib ikut mampir ke Garut. Mau ngapain? Tolong doain di sana. Insyaallah. Jangan lupa juga berarti Ustaz, kalaupun sahabat-sahabat Afani yang mau berwakaf bisa lewat wakaf peradaban, nanti akan dialokasikan ke Rumah Quran Garut. Yes. Jadi kita tetap bisa support untuk anak-anak di sana. Yes. Wah, luar biasa Alhamdulillah. sekali. Alhamdulillah. Kita baru kurang lebih 3 bulan yang lalu ya dapat amanah wakaf dari hamba Allah. Nih saya merinding kalau cerita ini. Gimana? Ini kayaknya kalau kayak gini nih agak-agak harus harus dengerin dengan serius. Gimana Ustaz? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di Quran surat Az-Zariyat ayat 23 ya, surat 51 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa wa rabbis samawati wal ardi innahu lahaqqum mithlama annakum tantikun. Demi Allah yang menguasai alam jagat raya ini, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Amanah santri makin banyak. Gimana caranya ya kita punya bangunan yang bagus, representatif. Lagi-lagi sahabatku semua, poin PPA ini benar-benar dahsyat kalau kita dipraktekkan. Di situ ada poin 1 PPA namanya meluaskan niat. Pertanyaannya gini, dibalik ke dalam diri kami saat itu sebagai ngumpul sebagai tim, apa yang membuat Allah menolong kita sehingga doa itu, impian itu, hajat itu terwujud? Jadi bukan gimana caranya biar punya tanah, biar punya bangunan, enggak. Apa yang membuat Allah bisa menolong kita? Berarti jawabannya harus ya pengen gaya-gayaan, naudzubillah. Tapi satu hal, kepengen jadi jalan kemaslahatan, kebaikan buat orang. Mandala ala khairin falahu ajruhu misla fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu pula. Jadi kita ngobrol sama anak-anak, kan anak-anak yatim ada tuh di rumah. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, anak-anak kompak semuanya saum. Udah sama anak yatim gitu kan, saum lagi, doa. Bismillahnya di samping rumah kami nanti ya, Bapak Ibu, para pemirsa yang menyimak suatu saat nanti kalau ke Garut, di samping rumah kami banget itu ada luas tanah 2.600. Itu impian kami ketika ada tamu yang datang, Bapak Ibu tolong doakan biar tanah ini kami beli buat perluasan pesantren. Anak-anak doa ya. Nah, ada yang anak santri, si kembar, ada Ira, ada Ima, ada Sinta, ada Santai. Ayo nak, kamu doain nak, kerasin doamu nak, biar kita punya tanah yang luas di samping rumah ini. Nah, jadi doanya tuh langsung menghadap tanah tuh. Ya Allah, izinkan hamba, izinkan kami semua ya Allah melihat kamu punya tanah yang luas, yang lapang buat bikin pesantren yang lebih luas ya Allah, biar bisa tercipta generasi Qurani. Begitu. Luar biasa. Kan kalau anak-anak kan kalau doa, masya Allah ya. Iya betul Ustaz. Dari hati, dan itu terasa ya Allah kok tulus banget, terasa di hati gini, kebeli nih, yakin ini kebeli. Bisa sampai kayak gitu? Yakin, demi Allah yakin. Satu, keyakinan dengan ayat yang tadi. Yang kedua adalah anak-anak yatim yang akan menembus ke langit, dan Allah pasti sangat akan mengabulkan itu semua. Akhirnya ada abah-abah yang di situ tukang yang kerjanya biasa ditanami padi. Saya nanya, abah, ini tanah punya siapa? Kata beliau, ini tanah punya orang Bandung katanya. Oh, siapa? Namanya Pak Adi. Oh, abah itu yang abah itu yang ngurusin, yang ngelola. Yang ngurusin, yang kelola. Kalau bahasa Sunda namanya panyawah. Panyawa itu yang ngurusin kebun, tanah tersebut kemudian ditanami padi. Jadilah sawah, ya kan? Iya. Seperti itu.
namanya Panyawa. Kata si Abah, cobain atuh tanyain aja ke kakaknya, namanya Pak Haji Andri. Yang tinggal di Garut? Tinggal di Garut, tetanggaan beda RW lah. Saya silaturahim ke rumahnya. Assalamualaikum Pak Haji Andri, kenalin nama saya Dudin dari Abulia Tama gitu. Oh gimana Pak? Orangnya baik banget. Pak gini saya cerita. Mohon maaf barangkali itu tanah Bapak bisa sampaikan ke adik Bapak yang di Bandung, itu tanah. Kalau mau dijual jangan kemana-mana. Maksud saya jangan dulu tawarin ke siapa-siapa. Tawarinlah kepada kami ingin memperluas pesantren. Kami akan lelang wakaf. Karena itu nempel banget dengan kondisi tanah betul. Itu dengan rumah kami, akhi. Dan itu pinggir jalan banget, banyak orang yang lalu lalang. Rame akses pinggir jalan, banyak orang yang mencari, bahkan kepengen tanah itu beli. Cuman yang punya tanah belinya nggak mau sekapling tapi pengen semua. Oh langsung gitu? Pengen semua, iya. Awalnya begitu. Dan itu harga tanah di sana kalau dikumulasikan di angka 1,7 miliar, sahabatku semua. Total semua? Iya. Kalau dirupiahin 2.600 meter itu senilai 1,7 miliar karena hitungannya 10 juta per 14 meter persegi. Wow, udah kategori mehong di sana. Mahal sekali. Akhirnya apa? Saya silaturahim. Dapatlah nomor handphone beliau yang punya. Kami ngobrol dengan Ketua YAI Garut, Ayah Rikrik. Ayah, kita harus ke sana berdua. Janjian dengan beliau. Pas ketemu, Masya Allah, orangnya rendah hati, baik banget, orang soleh. Subhanallah. Saya bilang gini, Pak Adi, Bismillah, kami ingin perluaskan pesantren anak-anak yatim RQ di rumah kami di Garut. Kebetulan tanahnya nempel dengan rumah Quran kami. Kalau seandainya Bapak mau mengeluarkan, mau menjual tanah itu, tawarkan dulu ke kami. Kami kami belum punya uang. Belum, karena Allah yang akan memberikan. Tapi Pak, kalau boleh Bapak tawarkan dulu ke kami. Beliau hanya untuk terdiam. Iya Pak Ustadz, nanti saya coba ngobrol dengan keluarga. Ya, cerita panjang lebar, ya sudah, pulanglah kami. Beliau saat itu kunjungan hari Sabtu ke rumahnya. Senin pagi beliau ngasih WA ke saya. Assalamualaikum Ustadz, insya Allah kami sekeluarga besok hari Selasa jam 10 ke rumah Bapak. Mohon di Sherlock ya. Oh siap. Akhirnya tibalah beliau jam 10 pagi. Ibunya datang, istrinya, anak-anaknya ada 3 datang, kakak-kakaknya, pokoknya seluruh keluarganya datang. Lengkap lah tuh. Lengkap. Beliau membawa map. Wah, di hati. Saya kumpulin anak-anak yatim semuanya. Nak, kumpul nak, kita sambut tamu nak. Di dalam hati, oh ya siap, Bismillah. Jadi ini ya kan, kita lelang tanah ini buat wakaf peradaban. Begitu ngobrol cerita panjang lebar, beliau dengan simpel begini. Beliau mengeluarkan isi map tersebut adalah sertifikat tanah. Pak Ustadz, semua niat hajat Pak Ustadz kami sepakat dengan istri, dengan anak-anak, dengan ibu, dengan kakak-kakak saudara. Bismillah, ini tanah ini senilai 2.600 meter persegi lebih. Bismillah, kami semua wakafkan. Jadi Pak Ustadz nggak usah beli. Jadi RG nggak usah beli, dikasih cuma-cuma. Dia memberikan itu untuk diwakafkan cuma-cuma. Itu yang membuat, inilah yang dimaksud dengan keberkahan. Inilah yang disebut dengan perjuangan dakwah. Sampai saat itu saya bengong sekali. Maaf Pak Adi, coba sekali lagi ulangi, khawatir saya salah dengar. bisa gitu ya. Saking saya ingin meyakinkan gitu loh. Padahal sudah bawa map beliau. Udah bawa map ibunya. Apa kata ibunya? Ya, mohon Pak Ustadz pada diwakafkan sadayana, mau diwakafkin semuanya. Anak-anak saya dibawa.
Saya saat itu dengan anak-anak nangis semuanya. Bahkan anak-anak kumpul, kita doa bareng-bareng. Wah, saat itu bahagia. Itulah kalau Allah mau memantaskan hambanya, nggak usah beli. Allah tinggal bilang kasih aja. Kita punya prinsip, minta sedikit ke Allah pun minta banyak ke Allah. Mending banyak sekalian. Ya, banyak sekali. Tugas kita cuma nggak tanggung-tanggung ya. Tugas kita cuma satu, apa? Taat aja udah. Taat dan berbuat kebaikan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Surat 16 ayat 128. Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Beserta lo barengan. Inilah yang membuat kami yakin bahwa oh iya, bahwa memang pertolongan Allah itu ketika kita yakin seyakin-yakinnya itu benar-benar ada. Nggak usah takut kata Allah, nggak usah lewat. Ini yang benar-benar merinding ini, masya iya. Allah. Perjuangan. Saya sempat datang sih saat itu datangnya. Iya, pas ikrarnya saya datang. Ya? Saya ngeliat beliau tuh, wah ibunya, subhanallah. Nggak ada kayak ngerasa bahwa kayak tenang sekali ya. Aman. Dan memang yang saya lihat tuh orang berwakaf tuh yang apa ya, kayak nggak punya beban. Padahal nilainya luar biasa besar. Oh iya, hitungan rupiah. Tapi bagi orang-orang yang mengharapkan cinta dan kasih sayang Allah, ya urusan harta dunia nggak ada harganya. Betul. Itu bayangin coba, orang wakaf sekian gitu, masa kita yang diamanahi harus sekuat tenaga dimakmurkan. Makanya nama masjidnya adalah pertama kali akan kita buat namanya masjid itu. Namanya Masjid Ar-Rahman. Kenapa? Karena almarhum ayahnya yang muwakif ini namanya Pak Haji, namanya Pak Rahman Derlan. Dan itu Pak Rahman Derlan dari dulu kata orang-orang warga sekitar, karena memang beliau kesenangannya apa? Ada uang, rezeki bikinin masjid. Ada rezeki benerin musola. Ada rezeki beliin karpet. Itu kesenangannya beliau almarhum. Hobinya itu. Iya, makanya anaknya bilang semoga wakaf ini pula mengalir pahalanya buat almarhum. Gitu ya. Jadi inilah teman-teman sekalian, inna anzalnahu mubarakun. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan penuh dengan keberkahan. Surat 6 ayat 155. Itu keberkahan. Jadi kalau ditanya apa sih rahasianya orang-orang bisa sukses gitu ya, kalau ditanya kepada saya sederhana. Jangan jauh-jauh dari Quran. Hadza basairul linnas hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Quran itu adalah cahaya pedoman hidup. Jadi sampai kapanpun kita manusia terus syiarkan Al-Quran, gak akan pernah habis. Justru malah yang habis adalah usia manusia yang memakmurkannya. Itulah kedahsyatan Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian, inilah Quran ya, inilah Quran keberkahan. Makanya di rumah Quran, anak-anak ngaji. Apa metodenya? Ya kita metodenya having fun saja. Kalau anak udah hatinya happy, udah bahagia, berapapun dikasih store hafalan juga bisa. Ada anak yang maaf awalnya nggak bisa ngaji Iqra, tapi kita deketin, kita silaturahmi, akhirnya apa? Baik. Akhirnya apa? Alhamdulillah sekarang juz 30 sedikit lagi mau rampung hafal. Kan membersamai anak yang belum terbiasa jadi biasa kan perlu perjuangan besar. Bagaimana cara sharing ke jamaah dari awalnya nggak ngerti soal wakaf, sekarang di Garut alhamdulillah sudah pada paham, sudah mulai paham wakaf. Saya bilang bangunan ini kokoh. Selama bangunan ini ada, Bapak Ibu nempel di sini, apa yang dikorbankan demi Allah, pahalanya pun terus mengalir sampai Bapak Ibu suatu saat nanti kelak wafat berjumpa dengan Allah Subhanahu. Ini memang luar biasa amal soleh ini. Nah terus ini bicara lagi tentang RQ, kita bicara santri. Pernah nggak sih Ustaz ketemu santri atau momen santri itu yang tidak semuanya lurus kan Tat? Iya betul. Karena dulu saya juga pernah nyantri ceritanya. Dan nyantri saya agak-agak wah lika-liku Tat. Kalau nggak kabur, kalau nggak nyari nasi uduk tuh. Zaman saya dulu. Nah ada nggak sih momen kayak gitu di RQ atau
khususnya santri di Ustadz lah.